apa ya sebenarnya yang disebut takdir? Apa yang disebut takdir? Takdir dari kata qaddara yuqaddiru takdiran ya. Namun di hadisnya antu'mina bil qadari. Apa arti qadar? Ukuran, ketentuan. Apa yang Allah sudah tentukan dalam ilmunya, nah ini yang disebut takdir. Allah itu sebelum kita lahir sekarang, Allah sudah tahu belum bahwa kita akan duduk pagi ini di sini? Nah, ilmu Allah itu yang disebut takdir. Ilmu Allah mengenai apa yang terjadi pada kita. Kalau begitu kita perlu tahu nggak? Perlu tahu nggak mengenai takdir Allah? Rahasia Allah? Perlu tahu nggak? Nggak perlu, maka cukup antu'mina, kamu percaya. Jadi percaya itu beda dengan tahu. Kalau ada orang mau cari-cari tahu takdir, dia sudah melanggar bab iman atau menolak takdir. Oh, lebih bahaya lagi. Biasanya orang yang menolak takdir itu salah paham. Nah, salah pahamnya apa? Masa Allah berkehendak buruk kepada hambanya? Nah, kelompok yang mengatakan tidak ada takdir itu bernama Qadariyah. Apa namanya? Beda dengan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tarekat sufi. Qadiriyah pengikut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Qadariyah penolak qadar, penolak takdir. Sudah bisa paham di situ? Ya. Jadi jangan disebut tarekat Qadariyah, keliru ya. Karena yang ada tarekat Qadiriyah. Adapun dalam bab akidah disebut dengan Qadariyah. Apa kata Yahya ibn Ya'mar dalam hadis tadi yang pertama? Awwalu man takallama fil qadar. Yang pertama kali mengkritisi bab takdir itu di Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Tahu Ma'bad al-Juhani? Ma'bad al-Juhani ini konon pernah ngaji kepada Al-Hasan Al-Basri bersama dengan Wasil ibn Atha dan Amr ibn Ubaid, tapi mereka kemudian bertiga menolak ada takdir. Siapa gurunya? Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri pun kemudian menolak mereka. Makanya kemudian dalam sanad akidah orang Mu'tazilah tidak disebutkan Al-Hasan Al-Basri sebagai gurunya, tapi langsung Wasil bin Atha Ma'bad Juhani itu mengambil dari Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, itu anak Ali yang lain dari Fatimah, selain Fatimah ya. Bapak saudara yang makan Allah. Lalu kalau takdir itu ilmu Allah, kenapa kemudian orang banyak bahas? Kenapa orang pengen bahas? Itulah masalahnya. Karena emang kita penasaran apa yang mau kejadian besok hari. Penasaran nanti jodohnya siapa, nasibnya bagaimana, semuanya kita penasaran. Seandainya takdir itu dibeberkan, maka tidak akan ada usaha. Orang nggak mau usaha apa, nggak mau survive. Lalu untuk apa takdir itu cukup diimani? Nah, sebelum diimani dulu, kita coba lihat. Sebenarnya apakah orang-orang Mu'tazilah tadi, Qadariyah tadi tepat memahami mengenai takdir? Apa takdir bagi mereka? Takdir itu ketika sang hamba itu dianggap total, jadi fatal, fatalis. Saya ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang buat. Kayaknya benar ya, kayaknya benar. Tapi itu salah juga. Ini yang ditolak oleh mereka. Nah, kelompok yang mengatakan ini disebut Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah itu kelompok pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengatakan al-insan majburun. Manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dipaksa oleh Allah. Maka kalau ada orang maksiat, itu dia maksiat karena Allah yang menggerakkan dia. Kalau ada orang minum khamar, wah itu kehendak Allah, gitu. Jadi dia menyalahkan Allah. Kejadian itu membuat Ma'bad al-Juhani membantah.
Maka muncullah akidah Ahlus Sunnah, mau meluruskannya. Belum lagi ada orang putus asa di luar sana. Apa kata mereka? Saya kok hidup sial terus, susah terus, ya, buruk terus. Nah, orang-orang ini kebalikan dengan orang yang sukses mulu. Apa kata si sukses seperti Qarun? Ini usahaku. Nah, Qarun itu kalau boleh disebut orang yang menolak takdir pertama kali yang disebutkan di Quran. Kenapa? Ketika dia sukses berhasil, dia mengatakan ini bukan anugerah Allah, ini susah payahku. Nah, ini bedanya ya. Maka dibantah oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, dalam hal ini saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Takdir itu sebenarnya baik buruk atau baik buruk itu persepsi kita. Ini contoh. Kalau saya punya toko, Bapak Ibu punya toko, kita samping-sampingan. Ketika toko Bapak Ibu laku, itu bagi saya baik atau buruk? Tergantung persepsi, Pak. Toko saya sepi, toko Bapak Ibu ramai. Itu takdirnya baik apa buruk? Takdir siapa yang lagi baik? Takdir Bapak ya? Takdir saya lagi kurang baik. Itu menurut kalau itu yang dimaksud takdir baik buruk, itu salah faham. Ya, itu salah faham. Berarti kata baik buruk itu bukan menurut Allah, tapi menurut makhluk. Contoh pertama. Contoh kedua, biar gampang Pak, biar tenang hidupnya, biar gak buruk sangka kepada Allah. Ada yang dokter gak? Atau orang kedokteran? Kalau saya sakit, itu buruk bagi saya, benar gak? Baik bagi siapa? Dokter. Bagi orang yang kerja di rumah sakit, bagi perawat, bagi yang jual obat, bagi yang ngantar kita ke rumah sakit, benar gak? Tapi bagi keluarga yang sakit, itu dianggap musibah. Baik menurut dokter atau pekerja kedokteran, tapi buruk menurut. Oke, berarti masalah baik buruk di mana? Persepsi, ya. Persepsi, Pak. Saya berjodoh dengan gadis cantik. Teman saya senang sama gadis itu, makan hati dia. Maka itu takdir baik bagi saya, takdir buruk bagi dia. Kalau itu yang disebut takdir baik buruk, terlalu naif kita ya. Namun jika itu yang disebut takdir baik buruk, maka wajar Abu Hurairah menyebutkan hadisnya, antu'mina bil qadari kullihi. Kamu percaya takdir semua, tidak disebut baik dan buruk. Sedangkan Ibnu Umar mengatakan kamu mempercayai takdir baik atau buruk. Kalau saya lagi sakit, tadi gimana? Itu buruk bagi saya, baik bagi dokter. Tapi apakah semua sakit itu buruk? Enggak juga, ya. Banyak sakit itu baik, Pak. Maka Nabi memberikan sebuah penjelasan. Minimal ada 2 hadis. Apa kata Nabi? Ya ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib, sungguh luar biasa, menariknya, uniknya nasibnya orang beriman, keadaannya orang beriman. Kenapa? Ini pada beriman kan semua? Ya, beriman kan nih? Ya. Jawab yang kenceng dong. Beriman kan nih? Oke, kayaknya lemes nih, belum makan nih ya. Belum juga musim Ramadan. Nabi mengatakan, kalau mukmin in asabahul khair syakar. Apa yang menarik dari kalimat ini? Ternyata musibah itu dalam bahasa Indonesia kan musibah buruk semua. Tapi dalam hadis, dalam Al-Quran, musibah itu ada baik dan buruk. In asabahu khairun. Jika dia dapat musibah kebaikan, tuh. Apa arti musibah? Musibah bahasa Arab sesuatu yang mengenai kita atau sesuatu yang kita alami, itu disebut dengan musibah. Jadi nggak mesti buruk. Dalam bahasa Arab
kata musibah tidak mesti buruk, tapi dalam bahasa Arab belakangan baru disebut buruk, masaib, musibah. Tapi dalam mustalah Quran, musibah belum tentu buruk. Dalam mustalah hadis, dalam istilah-istilah kenabian, bisa jadi musibah itu baik. In asabahu khairun atau al khairu. Jika dia dapat musibah kebaikan, atau jika dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Orang mukmin itu imannya dibagi dua, Bapak Ibu. Satu syukur, satu sabar. Kalau dia enak terus, imannya baru separuh. Maka perlu ada penyempurnaan iman. Bagaimana caranya? Allah kasihlah musibah keburukan. Maka dikasih in asabahu syarr, jika dia mengalami keburukan, sakit, rugi, ya, makan hati, ya. Bener ya, Bang Danu, makan hati nggak? Ketika itu terjadi, ngambek, ya, sedih, gagal, apapun itu yang menurut kita tidak nyaman, disebut syarrun, musibah, keburukan. Sabara, maka dia bersabar. Pilih mana? Senang bersyukur atau susah sabar? Rata-rata kita pilih senang bersyukur, ya. Berarti belum siap imannya sempurna. Ya, kalau mau siap imannya sempurna, Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, setiap hari kita akan mengalami baik dan buruk. Setiap hari. Maka tidak ada jalannya kecuali dua. Jika baik, syukur. Jika tidak baik, sabar. Baru sempurna imannya. Mengenai sabar itu, tidak mesti sabar itu kita mengalami keburukan. Tapi sebelum keburukan kita alami, maka Allah ajarkan kita untuk hidup susah. Maka nanti beberapa hari ke depan kita akan puasa. Untuk merasakan kemiskinan nggak perlu jadi miskin, cukup puasa. Maka kita bersyukur di malam harinya, bersabar di siang harinya.